Ayat yang pertama. Dua Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ingin menceritakan dua ilustrasi yang terjadi dengan nyata dari peristiwa nyata, tetapi saya lupa persis sumbernya. Saya cari-cari di catatan saya, di buku ilustrasi, dan juga ke Google, nggak ketemu. Tapi saya ingat betul itu peristiwa nyata. Ada dua. Yang pertama, saudara-saudara, seorang yang sudah lanjut usia, sangat kaya raya. Kenapa saya tertarik? Ini saya angkat sebagai ilustrasi pertama. Kemarin itu sebetulnya hari besar seluruh dunia, cuma nggak masuk kalender. Dan saya bersyukur, saudara, itu termasuk hari besar saya. Karena kemarin itu hari besar yang disebut hari lansia, usia lanjut. Saya termasuk untuk kategori Indonesia. Untuk kategori WHO, saudara, usia sampai 70 tahun itu masih remaja. Itu rumusan baru WHO. 70 ke atas itu usia remaja tanggung gitu ya. Artinya lewat remaja. Pemuda. Tetapi kemarin itu hari lansia, saya tertarik. Nah, orang yang sudah tua, kaya raya ini sakit berat, saudara. Memang waktu itu belum zamannya COVID-19, tetapi dia sakit di pernafasan, sangat berat, dan harus dibantu oksigen setiap hari. Saudara, kemana-mana kalau lepas dari rumah sakit, dia bawa tabung oksigen, lalu diisap. Dan saudara tahu, ketika dia opnam beberapa bulan, cukup lama, tagihannya mahal banget. Dan dia kaget, kok mahal banget? Padahal dia merasa obat dan suntikannya diperkirakan tidak semahal itu. Ini kok larang banget. Dia protes, saudara. Lalu minta bukti resi, kwitansi disertai lampiran apa saja yang dia beli. Ternyata yang paling mahal itu oksigen. Mahal banget. Saya nggak tahu tahun berapa, saudara. Lalu dia menangis luar biasa. Sudah tua, kaya raya, ditagih, tagihannya banyak. Dan jatuhnya mahalnya itu di oksigen yang dia isap. Nangis luar biasa. Lalu ditanya oleh dokternya, Pak, kenapa nangis? Apa kemahalan? Apa Bapak tidak punya duit? Padahal dokter ini tahu orang ini kaya raya. Makin apa? Nangis makin apa? Makin kencang.
Geru-geru gitu saudara ya. Nangis luar biasa. Sampai akhirnya ditunggu sampai tenang saudara-saudara. Terus dokternya tanya pelan-pelan begini, kenapa Pak kok menangisnya seperti itu? Kan Bapak cukup kaya, apa enggak bisa bayar? Dia ngomongnya pelan begini saudara, sambil masih sengguk-sengguk. Saya cukup uang untuk bayar, bahkan masih lebih. Tetapi kenapa saya menangis? Saya lupa persis umurnya, sudah di atas 80 tahun. Kenapa saya menangis? Karena saya tidak pernah menghargai pemberi hidup. Saya mulai lahir kecil, menghisap oksigen tiap hari, tiap nyedot oksigen berapa volumenya, mulai dari kecil sampai sekarang 80 tahunan, gratis, tidak bayar. Tapi saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk bersyukur kepada Tuhan. Coba itu saya harus bayar. Apa saya sanggup bayar? Kalau saya tak sanggup bayar, apakah tidak habis uang saya? Kalau uang saya habis dan di stok itu sumber oksigen, apa saya tidak mati? Sengsara, mati tidak bisa bernapas, itu sengsara. Saudara-saudara kita yang tidak terselamatkan dari COVID-19, saudara, saya baca, memang saya bukan dokter, saya baca yang diserang oleh virus itu adalah paru-paru kita. Paru-paru kita berlendir, dan lendir itu kuat melekat, sulit untuk dilepas, dan itu menghambat jalannya oksigen, sehingga dia mati pelan-pelan karena tidak bisa bernapas. Itu penderitaannya. Dan orang ini menangis luar biasa. Saudara-saudara, seringkali kita kurang menghargai kasih karunia Tuhan. Kita rasa itu sudah hak kita. Gratis, puluhan tahun. Saudara tinggal hitung umur kita berapa sekarang, berapa volume oksigen yang kita hirup. Dan kalau itu harus bayar, kuatkah kita? Itu bukti secara umum bahwa saudara dan saya hidup semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tanpa itu kita sudah seperti dicekik dan mati lama. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, saudara, cerita nyata juga. Saya lupa di negara mana, dua-duanya tidak di Indonesia. Kisah yang kedua adalah seorang miskin, tetapi sebetulnya dia punya kemampuan manajerial, skill yang sangat luar biasa, yang tidak diperoleh di orang-orang yang cerdik pandai. Lalu ada seorang kaya raya yang melihat potensinya dan tertarik. Lalu dia direkrut menjadi pegawainya, salah satu pegawai andalannya. Saudara, dia dipercaya banyak hal.
yang tidak dipercayakan kepada orang lain. Dan orang ini menikmati kelimpahan luar biasa. Bayangkan bosnya kaya raya, dia orang kepercayaannya, dan tidak banyak yang bisa dialihkan ke orang lain kecuali orang ini. Dan dia diberi fasilitas yang luar biasa. Jadi kaya raya. Ada banyak teman-temannya yang iri, saudara, dan berusaha cari peluang kapan bisa menjatuhkan temannya ini. Tapi tidak pernah dapat, saudara. Sampai satu kali mereka sudah bayar detektif bayaran untuk terus memperhatikan kegiatan orang ini setiap hari 24 jam. Berapa duit yang dibayar untuk detektif bayaran. Tetapi mereka rela supaya mereka menemukan titik kelemahan orang ini dan bisa ditangkap lalu habis itu. Satu kali salah satu detektif bayarannya, jadi bukan satu tok, mendapatkan sesuatu yang dilaporkan dengan penuh sukacita. Laporannya sederhana, tetapi itu titik lemah yang sangat-sangat fatal adalah pada hari-hari tertentu orang ini ketika keluar dari kantor membawa satu, saya lupa persis, bungkusan atau apa, atau kotak, tetapi dia membawa sesuatu yang dibawa pulang. Dan dia perhatikan itu pada hari-hari tertentu, tidak setiap hari, pada hari-hari tertentu. Dan rutin bertahun-tahun dikumpulkanlah rekaman itu. Lalu ketika mereka sudah yakin betul bersatu dari semua yang iri itu, mereka yakin mempunyai kekuatan hukum. Lalu cari nasihat ahli hukum. Lalu ahli hukum itu berkata, oke, kita buktikan saja. Kita tangkap dia, kita melaporkan, lalu kita minta itu dibuka. Apa isinya? Dan sudah dihitung, saudara, berapa kali dia membawa bungkusan atau kotak atau apa seperti itu. Ya. Lalu tiba harinya, wah, mereka begitu sukacita. Ini dia, kita bisa jatuhkan orang ini. Ditangkaplah dia, kaget. Lalu dibawa menghadap kepada bosnya. Lalu bosnya masih mikir, aduh, kok lihat dari laporan ini itu titik lemah. Secara umum memang titik lemah, saudara. Bayangkan lewat security, saudara, dan dia punya fasilitas. Kalau lewat security aman, tidak perlu digeledah dan sebagainya. Lalu berulang-ulang. Aduh, bosnya sudah mikir, aduh, ini kalau betul suatu kejahatan, hilang dia. Saya nggak boleh membedakan. Dan dia merasa sayang kalau itu terjadi, maka dia sangat sedih. Dan ketika dibuka, saudara, semua meninggal. Dia ditangkap basah, lalu dihadapkan ke bosnya. Terus semua pada nuduh, sudah membuktikan melalui video dan sebagainya. Lalu tiba waktunya buka bungkusan itu, katakan bungkusannya, karena saya lupa itu kotak atau apa. Buka bungkusan itu di hadapan kita semua. Orang ini berkata, apa harus begitu? Harus saya buka? Kelihatannya dia agak menunda-nunda begitu, saudara, membuat mereka tambah curiga. Kenapa tidak segera dibuka? Kenapa? Ada sesuatu pasti. Lalu dia tanya kepada bosnya, Tuan, apa
Terus saya buka, tuannya dengan agak pelan, saudara, buka sajalah. Lalu dibuka, saudara, semua mata menteleng melihat, oh iki emas, iki harta apa, nyolong terus berulang-ulang, wis piro wae. Dan begitu dibuka, saudara-saudara, semua orang terkejut. Karena apa? Setelah dibuka, isinya adalah pakaian. Pakaian sederhana, pakaian seorang petani yang sudah lama, pakaiannya bukan pakaian baru, pakaian lama. Saudara-saudara, mereka kaget dong. Semua yang ingin menjatuhkan dia kecewa. Tapi awalnya mereka berkata, iya, ditutupi pakaian lelek, itu di bawahnya apa? Bongkar. Dibongkar, kosong, tidak ada barang lain. Hanya satu yang gembira, majikan. Karena dia yakin orang ini jujur banget, gak mungkin dia curang, gak mungkin dia maling. Saudara, lalu ditanya, kenapa kamu kok bawa itu? Berulang-ulang, setiap saat tertentu, saya lupa. Apakah itu hari ketika dia diangkat atau apa, lupa. Tetapi hari-hari tertentu pasti bawa. Lalu orang ini dengan sederhana berkata, Tuan, saya dari orang yang miskin. Saya diangkat oleh Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Saya diberi kekayaan yang luar biasa. Hidup saya sejahtera banget, sangat cukup. Keluarga saya juga semua diberkati. Dan saya tidak pernah melupakan jasa Tuhan. Supaya saya tidak lupa diri. Karena dengan bergelimang harta, orang bisa lupa diri, ingin lebih. Supaya saya tidak pernah lupa asal saya. Dan bagaimana Tuhan sudah memberi anugerah kemurahan yang begitu besar, sehingga saya ada seperti hari ini. Maka saya selalu bawa itu, mengingatkan dari mana asal saya, supaya saya tetap ingat budi Tuhan, supaya saya tidak mengkhianati Tuhan. Semua keluar. Dan saudara tahu, orang-orang yang memusuhi itu akhirnya menerima akibatnya. Tetapi orang kepercayaan ini semakin dipercaya oleh Tuhan. Saudara, siapakah kita sebelum kita mengenal Yesus Kristus? Kita calon penghuni neraka. Tidak ada pembebasan hukuman. Dan kalau saya baca perjanjian lama, saudara, Taurat, mereka hidup dengan Taurat. Kalau berdosa harus mempersembahkan korban, dihitung mulai dari yang miskin sampai yang kaya. Lalu kolektif, kalau satu tidak kuat, lalu kolektif beberapa keluarga. Setiap ada pelanggaran harus memberi korban kepada Tuhan, penebus salah, korbannya macam-macam. Berapa duit? Lelah, saudara. Imam-imam tiap hari harus nyembelih lembu, nyembelih domba. Saya bersyukur kita tidak mengikuti agama Yahudi, dan saya tidak menjadi imam orang Yahudi.
mungkin juga nggak mau jadi imam. Saya suruh nyembelih kebu. Saya suruh nyembelih lembu, saudara. Delok titik dibelah orang doyan lehernya. Kemarin itu dapat kiriman ayam potong, saudara, digoreng lagi sama ibu gembala, ditumpuk itu cilik. Aku udah lihat ada kepalanya ikan kecil, tapi tutupan kan jarno sih. Lama-lama ikannya kan karena cici. Nggak sejen. Nek iwak, nek pitik ndas ya, tunggu sirah ya. Kok nggak mau itu, pahanya masih satu. Aku bilang, yang di bawah paha sing itu dulu. Lah ketok cilik, saudara, tapi ketok cucu ini. Saudara bayangkan, letih, saudara. Mesti hitung-hitung, aku berdosa, eling, nek ora eling, mati dibunuh. Wow. Tetapi oleh karena korban Yesus Kristus, kita terima keselamatan gratis. Tapi orang murahan. Pegawai itu mengingatkan saya. Oleh karena itu firman Allah mulai saya masuk. Bukan hanya ingat kasih karunia Tuhan, tetapi jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Lansia tadi, saudara, menangis geru-geru karena dia baru diingatkan bahwa 80 tahun sekian dia bisa hidup sampai hari itu karena oksigen berapa harus dia bayar. Ketika dia bermasalah dengan paru-paru dan harus pakai oksigen bantuan, bayarnya itu andai kata terus, saya nggak tahu ceritanya terusnya kayak apa, karena di stop di situ. Berapa duit yang dia harus bayar? Dia baru ingat, aku hidup karena udara dari Tuhan, gratis, itu anugerah Tuhan. Kalau di stop, tak. Saya pernah lihat, saudara, konsentrasi campnya Nazi Hitler. Maaf, ini bukan cerita porno, tapi saya betul lihat. Dan itu film betul-betul natural. Saudara tahu, laki perempuan semua dihudani. Udah abet, saudara. Saya lihat itu. Tapi bukan porno, saudara. Dan saudara tahu, ketika ditelanjangi semua, saudara, dimasukkan kamar, dimasukkan kereta. Ada yang di kereta api, gerbong-gerbong, tutup rapat, jret. Di dalam, di-shoot, saudara. Waktu itu saya tidak seperti sekarang, saudara. Sekarang kalau saya lihat-lihat seperti itu, sudah tidak kuat, saudara. Rasanya saya kayak ikut di situ. Waktu itu biasa, mungkin waktu dulu mentolonan ya. Saya ini orang mentolonan. Nggak karena pernah kena ritme jantung itu ya, jadi lihat sesuatu itu koyok ikut merasakan gitu. Ditutup, mereka kebingungan, ada apa? Dok. Tapi yang lain tenang, kita dibawa seperti biasanya. Dan saudara tahu, ketika mereka sudah ada yang di ruangan gedung, ada yang di gerbong kereta api, terus tiba-tiba mereka dengar suara misis, terus ada beluk, debu lain ya, beluk itu asap, pelan-pelan. Lalu asap itu mulai mencekam
sakit mereka, saudara. Rasa buka, dicip betul. Ya itu acting gitu. Berarti mereka semua pintar actingnya. Orang tenang, saudara. Orang mungkin tenang. Belum dibayar di gas sampai mati. Dan mereka mati karena tidak bisa bernapas. Nek mati kobong masih mending, saudara. Pak Paulus pernah mati kobong. Mati kobong itu, saudara, orang terus diobong, enggak. Begitu kobongan kita terjebak di dalamnya, tidak bisa keluar. Karena CO2-nya kita sudah tidak sadar, sudah dedek dulu. Mungkin mati sih, terus baru kobong. Memang ketika kobong, saudara pernah melihat mayat dibakar? Saya pernah lihat kremasi dulu, saudara. Satu kali saya tertarik. Kalau lihat ada kacanya juga. Saya tahu ketika petinya sudah semua, terus kelihatan. Itu yang ada tuh. Ayo, tiga. Tapi sudah tidak rasa, bos mati. Luar biasa kasih karunia Tuhan. Setiap oksigen yang saudara isap secara umum, ini masih belum pernyataan khusus, itu dari Tuhan. Sejauh mana rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Coba kalau itu harus bayar. Mungkin sudah berkata orang aku memang BPJS BPJS kan gratis. Tapi itu gratis dari Tuhan. Oleh karena itu, ingat terus, lalu jadi kuat. Jadi kuat itu artinya apa, saudara? Betul-betul yakin kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan. Makin kuat keyakinan kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati. Maka makin kuat. Sehingga kalau rasa terima kasih, saudara, makin kuat kepada Tuhan karena pemberian kasih karunia-Nya dari Tuhan. Saya yakin saudara akan berbuat seperti orang yang dijatuhkan tadi. Kemana dia selalu ingat asalnya. Itu yang membuat dia kuat di dalam rasa berterima kasihnya kepada kasih karunia Tuhannya, sehingga dia tidak pernah mengkhianati Tuhannya. Selalu ingat dan selalu kuat. Aku dulu orang gak karuan, aku dulu orang gak berharga, sekarang jadi seperti ini karena Tuhan. Iki lo dulu janganku koyok ngono, pakaianku koyok ngene iki. Selalu ingat, terus selalu kuat rasa syukurnya. Coba ya, aku nek ora diangkat Tuhanku, aku jadi apa? Ya. Dan karena makin kuat dan diyakinkan melalui tindakan. Orang bilang biasanya kita nak sugih kan barang-barang kuno dibuahi sudah. Bawa apes. Tapi dia enggak. Pakaiannya dulu masih komplit, disimpan. Sehingga makin kuat dia, rasa terima kasihnya makin kuat. Dan makin kuatnya rasa menghargai anugerah dari Tuhannya, membuat dia sama sekali tidak mungkin menyangkali Tuhan. Amen. Sama sekali tidak mungkin melawan Tuhan. Sama sekali tidak mungkin demo sama Tuhannya dan sebagainya. Karena aku jadi koyok ngene karena kasih dari Tuhan.
jadilah kuat. Kata jadilah kuat itu, saudara, kalau diuraikan bisa arti begini: ambillah kekuatan dari anugerah Allah yang adalah milik kita di dalam Kristus Yesus. Jadi pengertian jadilah kuat itu bukan berarti kita melatih diri olahraga dengan kekuatan kita terus jadi kuat. Enggak. Saudara, itu bukan usaha kita jadilah kuat. Kemarin saya sudah menjelaskan kata menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya itu bukan proses pelan-pelan supaya kita bisa menjadi. Tetapi begitu kita percaya, kita mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika kita ambil Dia, sekaligus semua sudah menjadi milik kita. Kita sudah menjadi orang percaya. Jadilah kuat. Itu tidak seperti siapa itu? Ray itu yang kuat itu. Nama depannya apa itu? Ray saya tahu. Adi Ray. Ade Ray. Adi Ray. Wah, aku juga senang saudara nanduwe kayak ngono, walaupun saya laki-laki, saudara. Biasanya laki-laki kalau melihat bogi bagus kan, wow, baik itu laki walaupun wanita. Lanang loh, saudara. Boleh kata jujur loh, saya kalau lihat sesama laki-laki badannya bagus, wah hebat ya. Aku udah iso ngawak kayak ngono, wah. Peti aku. Putih. Dan kalau lihat wanita badannya bagus, aku juga lihat, wah kita nanti badannya ya. Tapi ketika saya lihat Adirai, saudara, jangan dikatakan ya. Wes krungu. Begitu aku lihat ya, apalagi dia sudah terus ototnya metu wabeh ngono, anggota sidik ini dah, ini kok budi. Aku jadi kayak uang wedok, saudara. Apa? Jadi cewek-cewek gitu ya. Nutup perang ini tadi. Senang saudara jadi gitu. Tapi ketika saya baca kenapa dia bisa sampai segitu orang, saudara tahu makanannya ndoke biro, saudara. Orang kuat kan butuh energi, butuh tetapi jadilah kuat. Itu bukan berarti harus berlatih. Terus jadilah, enggak. Kata jadilah kuat itu tak ulangi ya. Terjemahan yang komplit itu begini: ambillah kekuatan dari anugerah Allah yang adalah milik kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang kita lakukan supaya kuat apa? Ambillah segenap kekuatan dari anugerah Allah yang harus bayar? Enggak. No. Milik kita di dalam Kristus Yesus. Ketika lansia itu masuk rumah sakit, harus dirawat karena sakitnya berhubungan dengan nafas, dengan paru-paru. Dia harus bayar itu oksigen. Saudara, padahal orang-orang lain enak. Gratis. Mau ambilnya pelan-pelan, gratis. Mau ambilnya cepat-cepat,
gratis. Dua ndak ngomong nek njupuke sithik-sithik gratis. Karena orang yang teknoker ya ngambil sithik. Ada latihan-latihan nafas tertentu, saudara, yang kena itu COVID-19 juga diajarkan senam nafas. Ya. Tahan 5 menit. 5 detik. Terus ada senamnya. Jadilah kuat. Ambillah kekuatan dari anugerah Allah yang adalah milik saudara. Amin. Kekmu kabeh, saudara. PNKB yo. Ada kan nyanyian itu? Entet. Iya Pak, ceritanya Pak. Saudara kan sudah tak kirimi WA. Lain kali saya gitu nggak pakai foto ya, tak catat aja 1, 5, 6, 10 gitu ya. Sebab itu nek mau baca kan mesti diklik dulu terus digede no. Saya tidak tahu apa semua handphone kita sudah bisa begitu. Itu sudah ada 50, saudara kan 2 foto yang saya ikutkan. 25. Di dalam Kristus saya adalah. Itu semua milik saudara. Itu kasih karunia. PNKB. Lalu saya anjurkan supaya ndak kebanyakan ngombe ini glukut-glukut tambah gledek tambah watuk. Nah, minumnya 5 aja. 5 itu ada 50. 5 nek 50 55 kan 10 hari baru habis. Itu baru sebagian sudah 50 poin. Itu milik saudara. Itu saudara boleh ambil gratis. Karena itu milik saudara di dalam Kristus Yesus. Kalau itu betul-betul menjadi pengalaman saudara, saudara punya 50 angka poin. Kasih karunia pertama, kasih karunia kedua, sampai yang ke-50. Dan itu betul-betul jadi pengalaman saudara yang masuk, meresap jadi bagian hidup. Saya yakin saudara tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Amin. Surat Timotius ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Dan sebentar lagi dia mati, dijatuhi hukuman mati oleh Nero, dipenggal kepalanya. Umurnya sudah tua. Dan saudara tahu penjaranya di Maimore itu, saya pernah lihat filmnya saudara. Saya sudah begitu lihat aku sesak saudara. Aku nek jadi Rasul Paulus dilebokono belum sampai diadili wis mati kok niku. Saudara tahu penjaranya di bawah tanah. Terus cara masuknya gimana? Ada lubang kecil pas orang, saudara. Dikerek lebu. Itu tak bolongannya. Dari lubang ini kita bisa dapat hawa. Dari lubang ini kita bisa melihat sinar matahari. Tapi semua dalam tanah. Lubangnya ya katakan mungkin cuma segini. Dan ada di dalam. Di Madiun, kami berdua datang cari hotel, saudara. Sama Madiun boleh hotel ora cocok kabeh. Saudara mungkin tahu,
toko wis boleh hotelnya mesti bintang 10. Ya ora ono bintang 10. Rong dibangun. Carinya itu yang kering, ya, tidak sip. Hotel wapi kita lihat, nanti cocok no. Masuk, begitu masuk kamar, sang rasido. Terus di rumahnya Mbak Dewi, mbaknya dia kontrakan, orang-orang kamar-kamar, ruang tamunya dari keramik ya, atau masih tanah? Lantai. Semen. Semen. Kita lihat siang, tak lihat kering, sudah nggak ada, kepen. Terus ponaannya yang sekarang di sini ya, Bambang ya. Oh, di tempat saya aja, dia punya rumah bagus ya, 2 lantai. Tidur di rumah saya aja. Saya ke rumahnya. Saudara tahu, untuk naik ke lantai 2 itu ada tangga. Tangganya, saudara tahu, pasak wall. Terus kamar mandinya, saudara tahu di mana? Ini lantai bawah, itu lantai atas, ini ondo. Kamar mandinya di lantai bawah, pasak wall. Aku ngomong adik bojoku, koyok mlebu gua. Sesek di atas longgara, saudara. Kamarnya persis di depan teras, itu jalan raya, kepenak. Mereka sudah berangkat. Oh, tidur sini aja ya? Aku geleng-geleng. Nah, kenapa? Oh, kering loh? Iya, kering. Terus kenapa? Itu loh, dari lantai bawahmu, naik. Itu kayak oper-operan. Aku langsung sesek kan. Itu satu. Kedua, kalau ke kamar mandi plus, maaf, WC, kayak gua. Langsung. Ya itu, terus keliling dari hotel. Tidak ada yang cocok, hebat kan? Padahal apik hotel. Akhirnya saudara tahu saya tidur di mana? Di ruang tamunya Mbak Dewi. Tidur gelar kloso. Mbak Dewi di sana, aku apik cucuku di sini. Nah, Simon di kamarnya. Kamarnya jamur kok. Nyaman. Saudara, apa hubungannya dengan ini? Kalau saya ada di tempatnya Rasul Paulus, penjara kayak itu, wah, hotel yang enak aja ada sipnya, aku resort. Saya sudah mati dulu. Dan ketika masuk mungkin saya sudah begini, aduh, langsung entek hati ini. Saudara, dan kalau tidak kuat mengambil kekuatan dari anugerah Allah yang adalah milik kita, mungkin sudah nyangkap Tuhan. Mungkin sudah nyangkap Tuhan. Saudara, oleh karena itu jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau 50 poin aja itu jadi pengalaman hidup saudara, saudara akan kuat di dalam Dia. Surat Timotius ditulis di tengah-tengah kemerosotan iman Kristen. Orang Kristen di Asia sudah meninggalkan Rasul Paulus, sudah murtad. Karena mungkin mereka merasa banyak, Rasul Paulus saja akhirnya dimot, saudara. Rasul-rasul semua mati syahid
dan matinya orang enak-enak, saudara. Kita kalau misalnya dipanggil Tuhan, kan doanya begini, Tuhan, saya kalau dipanggil Tuhan itu mau matinya enak, ya. Enak-enak turun, tahu-tahu dipanggil Tuhan les, ya. Pendeta enak-enak khotbah, tinggal, terus dipanggil Tuhan les. Pengen gitu dong? Betul. Rasul-rasul itu tidak ada yang mati kepenak, saudara. Kecuali Yohanes mati sampai tua, dia diasingkan di Pulau Patmos, ya. Tapi semua matinya tragis. Petrus matinya disalib dengan kepala di bawah. Sebetulnya biasa, tetapi Petrus ngomong, aku tidak mau mati kayak Tuhan Yesus, gak layak aku, nggak sekuno ngisor. Saya lupa ada satu rasul, Yakobus atau siapa. Saudara mau tahu cara matinya? Digoreng. Ada banyak. Kalau mereka tidak kuat di dalam kasih karunia, saudara, sudah nyangkal Tuhan. Gereja yang kuat, dampaknya secara mendunia adalah gereja yang kuat di dalam kasih karunia. Orang bakal lali kasih karunia Tuhan. Sekarang ada banyak orang Kristen yang gampang nyangkal Tuhan, saudara. Jabatan, saya dengar dari Ibu Gembala, dulu ada pendeta yang wow, aktif di partai ini, partai itu. Saudara, ganti merek gereja ini, gereja itu, dapat fasilitas. Akhirnya masuk murtad dari Tuhan Yesus. Jadi orang besar. Kenapa? Karena tidak kuat di dalam kasih karunia. Kita belum mengalami apa-apa. Sakit hati bolak-balik, tapi mau sakit hati. Bicara soal sakit hati itu tidak selalu jelek, saudara, ya. Tidak selalu sifatnya itu negatif. Ada pengalaman tertentu yang membuat hati kita sakit. Memang tidak terus menimbulkan efek membunuh orang atau apa, tetapi hati sakit, krosok. Tapi tidak sampai mengalami banyak. Sekalipun hati kita sakit, saya yakin kalau saudara orang Kristen yang betul-betul Kristen tenang, saudara masih tahu ada kasih karunia Tuhan. Dan kalau saudara mengambil kekuatan dari anugerah Allah yang adalah milik saudara di dalam Kristus Yesus, tidak akan membuat saudara meninggalkan kasih yang mula-mula. Amin. Kasih yang mula-mula itu apa? Kasih yang sebelumnya saudara lakukan, yang sekarang tidak lagi saudara lakukan. Saya tidak mau menguraikan satu-satu. Walaupun itu kenyataan umum, semua alami. Saya juga pernah mengalami. Saudara, tapi mari kita tetap jangan meninggalkan perbuatan mula-mula, kasih mula-mula, kembali. Dan Tuhan berkata, jatuhmu sudah dalam. Meninggalkan kasih mula-mula itu ternyata sudah dalam. Karena apa? Sudah mulai hampir melupakan kasih karunia Tuhan. Menggoro-goro sidik yang tidak mempengaruhi keselamatan saudara,
saudara mulai menilai keselamatan itu kecil. Saya tutup dengan satu ayat. Kalau saudara nanti baca catatan khotbah saya, yang saya sampaikan tidak masuk di situ. Ada satu dua. Saya yakin ini dari Tuhan. Dan nanti satu saat kita akan mendalami lagi. Tapi saya tutup dengan satu ayat. Roma pasal 1 ayat 21. Surat Roma pasal 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekalipun mereka mengenal Allah. Sebetulnya saudara, manusia itu cenderung semua mengenal Allah. Tetapi ada yang memuliakan Allah, ada yang tidak. Seorang komunis debat dengan seorang Kristen. Orang komunis berkata, aku tidak percaya Allah. Allah. Orang Kristen duduk terus. Kamu jane mengenal Allah kok. Kamu lihat langit itu apa jadi karepe dhewe. Mesti ono sing gawe to. Langsung ngomong panjang. Tapi tetap orang komunis itu ngomong, aku orang percaya, aku orang mengenal Allah. Didedes terus sampai orang Kristen ini. Akhirnya sampai kepada satu percakapan final, ya. Orang komunis itu sampai sumpah-sumpah. Kira tahu sumpahnya? Sumpahnya ini. Tuhan itu tahu ya, dan aku tidak mengenal Dia. Sumpah, aku kenalan orang borok, orang aku sih dari hati yang paling dalam. Tuhan itu ngerti, dan aku orang percaya kepada Tuhan. Saudara tangkap kalimatnya? Apa dia tidak percaya ada Allah? Tuhan itu ngerti, ya aku orang percaya karo dia. Bisa nangkep? Dari kalimat itu dia ngomong apa? Tuhan itu ngerti, berarti dia tahu ada Allah. Makanya Roma itu berkata jujur, saudara. Ya, ngomongnya jujur banget. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah melalui pernyataan umum, ada pernyataan khusus, namun mereka tidak memuliakan Allah. Nah ini loh saudara, orang yang menghargai dan mengambil kasih karunia Tuhan, seperti dua perumpamaan tadi atau ilustrasi tadi, dia itu memuliakan Allah. Kalau yang satu tidak memuliakan Allah, tapi kita memuliakan Allah,
yang satu tidak mengucap syukur, itu Roma 1 ayat 21, lebat kabeh. Ki angin tekon ndi? Yang satu tidak mengucap syukur, yang satu mengucap syukur, yang satu pikiran mereka menjadi sia-sia, yang satu pikirannya menjadi bijaksana, yang satu hati mereka bodoh, yang satu hatinya diterangi. Dan saudara tahu kata memuliakan, memuliakan itu artinya menghormati, menilai lebih. Aku hafal tapi tidak apa-apa. Menilai lebih, memberi nilai yang bagus. Saudara sadarkah, renungkan, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, itu berarti saudara sedang menilai sesuatu yang saudara kerjakan. Ya, ketika hari ini saudara beribadah di tempat ini, melakukan tindakan, maka tindakan yang saudara lakukan itu berarti saudara menilai pekerjaan itu penting, pekerjaan itu baik. Ketika seorang penjahit menjahit, maka dia menilai menjahit itu penting. Saya memberi nilai, karena itu saya kerjakan. Kalau nilainya kurang, saya akan memilih pekerjaan yang lain. Jadi melakukan sesuatu itu berarti saudara sudah memberi nilai tertentu kepada yang saudara kerjakan. Renungkan, betul enggak kalimat ini? Ketika saudara menyenangi sesuatu, saudara menilai yang sesuatu itu bagus. Ketika saudara memilih sesuatu dari yang lain, maka saya yakin saudara menilai yang saudara pilih sesuatu itu lebih dari yang lain. Sehingga pada waktu yang sama, saudara tidak melakukan yang ini, tapi saudara melakukan yang ini. Pilihan di tangan saudara. Berarti yang saudara pilih itu punya nilai lebih dari yang lain. Bisa nanti dibawa, direnungkan di rumah. Bandulan, ada bandulan saudara. Bandulan atau papan ya, tengahnya ada gini, terus orang duduk di sini, orang duduk di sini. Ya, bisa jeglak. Timbangan. Mainan kok ini bukan timbangan. Mainan timbangan. Jomblangan. Ya. Maka anak-anak senang mainan itu, apalagi kalau berat badannya sama, ya, jedul, situ di bawah, kita di atas, jedul, dia di atas, kita di bawah. Nah, biasanya saudara-saudara ini berimbang, orang senang. Pada suatu saat yang di sini bisa lebih berat dari yang di sini. Kita duduk, aku mau orang yang sini terus. Tapi ini sudah dilepas ini ya. Jadi saudara memberatkan badan saudara supaya lawannya di atas. Berarti ini lebih berat.
Padahal mungkin beratnya sama, 50 kilo, 50 kilo. Sama. Kalau sama-sama imbang. Tapi bisa satu saat, waktu 50 kilo nih, yang satu sengaja. Saya pernah bermain dengan anak saya kan lebih berat. Nah aku ini terus kan anakku nondur terus. Saudara tahu, pada waktu saya ingin anak saya kelihatan lebih berat, saya tendang kaki saya dari bawah. Saya naik, anak saya di bawah. Terus dia tahu sesuatu sebenarnya. Hehe, tapi di atas aku lebih berat. Padahal dia lebih ringan. Tapi dia bisa memegang, di situ ada sesuatu, dia pegang. Berarti dia memberi dirinya lebih berat dari saya. Ketika kita memilih jam yang sama, detik yang sama, melakukan sesuatu, pada waktu itu sebetulnya yang terjadi, memang kita tidak sadari. Tapi ketika ditanya oleh psikologi atau apa, kenapa kamu kok ngerjakan itu? Pasti jawabannya itu. Karena saya memberi ini nilai lebih dari yang ini. Mereka mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak menilai Allah lebih, sehingga tidak menghargai Allah. Tidak menghormati Allah. Masuk? Masuk ya? Ketika saudara memilih jam yang sama di tempat ini beribadah, artinya apa? Saudara menilai beribadah kepada Tuhan nilainya lebih dari yang kita lakukan di luar. Amin. Saya yakin kita punya pekerjaan penting lainnya. Kadang-kadang kita bingung. Saya tidak menghakimi. Saya kadang-kadang beribadah, tetapi tiba-tiba perut saya mules. Saya keluar dari tempat ibadah BAP. Pada waktu itu kondisi tertentu darurat. Ketika saya ada di WC, ketika saya ada pipis atau apa, itu bukan berarti Allah kurang penting, tetapi mendesak. Dan saudara tahu, kita cepat-cepat Belet. ya dok, kita cepat-cepat. Berarti apa yang kita lakukan pada satu saat sebagai pilihan, itu pilihan saudara adalah yang saudara beri nilai harga. Mereka mengenal Allah, tetapi tidak menghargai Allah, tidak menilai Allah lebih tinggi. Tetapi ketika saudara ada di tempat ini, saudara sedang menilai, menyembah Tuhan, itu nilainya lebih tinggi. Yang lain boleh diabaikan, tetapi ini dulu. Setelah itu yang lain. Orang yang jadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan akan punya sikap hidup seperti itu. Aku disombong, kok tidak menghargai Tuhan, menilai Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari nanti
saudara di dalam WA grup. Saya berdoa agar tetap bisa terus berlanjut. Saudara akan dapat bimbingan-bimbingan. Saya akan mencoba mengurangi volumenya. Kemarin saya baru sadar, dino tak kirimi telu, sing siji selawe. Wow, uyang. Makanya terus tak kasih. Ini untuk 2 minggu ya. Tiap hari 5 saja, berarti 10 hari. Kami sih 4 hari. 4 hari ini ibadah saya keliru nulis. Sudah tanggal Juni. Terus sudah tak koreksi. Nah, bahan ini untuk direnungkan. Lalu besok masuk kepada tanda kehidupan. Dan nanti tanda kehidupan itu saya berdoa agar Tuhan kasih sering-sering saudara akan dapat. Jadi satu ayat tindakan hidup apa terus direnungkan. Ini biaya, sehingga saudara bisa menikmati. Dan pelan-pelan saudara akan menjadi kuat di dalam kasih karunia. Kalau kuat, saudara nggak akan menilai Tuhan makin kecil. Ada ayat-ayat yang menantang kita, saudara. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih dari orang tua, maka ada ayat yang berkata, kalau kita mengasihi Tuhan dan tidak membenci orang tua, maka kita tidak taat. Waktu itu saya juga kaget membenci orang tua. Maksudnya seperti tadi, kita menilai Tuhan lebih. Sesuatu yang menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan, ini saudara, ini Tuhan. Saudara tak usah. Tetapi kalau ada sesuatu yang menghalangi saudara dari Tuhan, jadi ini